Ya kan adik-adik? Iya adik-adik, meskipun ini ibadah online, kita harus tetap semangat dan harus terkuat untuk jaga stamina kita. Benar Kak Septi. Nah, kira-kira Kak Septi tahu nggak ya tema kita hari ini tentang apa? Tahu Kak, tentang kesatuan dan damai dalam Tuhan ya Kak. Oh, artinya apa ya itu ya Kak ya? Nah, adik-adik penasaran nggak? Pada mau tahu nggak? Ya, pasti mau tahu kan? Kalau mau tahu, nanti ikutin ibadah kita dari pertama sampai akhirnya. Jangan kemana-mana ya adik-adik. Oke? Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita bernyanyi. Bapa, Engkau sungguh baik. kasih karunia dan kenyataanmu. Sekarang kami dimulai ibadah Tuhan Yesus, berkatlah ibadah kami dari awal hingga pertengahan dan akhirnya Tuhan Yesus supaya bisa terlaksanakan dengan baik buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata juga Tuhan Yesus, kami juga nanti akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan Yesus supaya bisa kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus, supaya kami bisa melihat kamu dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
tema kita hari ini tuh maksudnya apa sih Kak? Jadi gini Kak Septi dan adik-adik yang ada di rumah, sebelum kakak jelasin, kakak mau tanya dulu untuk adik-adik yang ada di rumah, siapa di sini yang suka menolong orang tuanya atau menolong kakaknya, menolong adiknya, menolong abangnya atau siapapun yang ditolong? Yo, siapa ngaku? Ayo jujur dulu. Nah, jadi tema kita itu ada hubungannya hari ini dengan saling menolong dan membantu Kak Septi. Jadi kita harus menolong dan membantu setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu pasti orang tua kita, saudara-saudara kita, dan teman-teman kita yang membutuhkan pertolongan kita Kak Septi. Oke adik-adik, sudah pada tahu semua kan? Berarti kita akan nyanyi sekarang, satukanlah hati kami. Ambil sikap berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Kak, tema kita hari ini kan tentang kesatuan dan damai dalam Tuhan ya Kak. Selain membantu dan menolong, ada lagi nggak sih Kak? Ada dong Kak Septi. Contohnya itu adalah kita harus selalu memberikan semangat dan terus mengajak teman-teman kita untuk memuji nama Tuhan. Oh gitu ya Kak. Berarti kalau misalnya kayak gitu, kita harus ngajak teman-teman kita ke gereja bareng dong Kak, buat nonton ibadah kita ini Kak. Iya, Terus juga Kak. harus ngerjain tugas-tugas kita. Iya Kak, benar. Dan kita juga harus memberikan semangat untuk teman-teman kita agar kita juga selalu melakukan setiap perintah Tuhan yang tertulis dalam 10 Torah. Oke, yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan 10 titah Tuhan, kita bernyanyi Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa jiwa
Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan bagi kita, yaitu titah pertama sampai titah ke-10. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima. Hormatilah bapak dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pecemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Allah. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kak, aku mau minta ampun nih sama Tuhan. Kenapa tuh Kak? Iya nih Kak Septi, aku masih sering tidak suka membantu orang tua, terus masih suka marah-marah juga di rumah. Adik-adik yang masih suka marah-marah, yang masih suka tidak membantu orang tua, yang masih suka tidak saling membantu, nggak boleh lagi ya adik-adik. Yuk selesai ibadah kita ini, kita saling maaf-maafan kepada orang tua kita dan sesama yang lagi ada di samping adik-adik. Ya, oke deh Kak Septi. Nah adik-adik, sekarang kita minta ampun ya sama Tuhan, dan kita berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan kita lagi adik-adik. Yuk kita mau bernyanyi dengar Dia Panggil Nama Saya. Marilah kita ambil sikap berdoa, mohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan,
Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Epistel. Epistel kita tertulis di dalam Psalmen atau Mazmur 25 ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Demikian pembacaan epistel. Kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, karena kita adalah anak-anak Tuhan Yesus, kita harus saling mengasihi sesama kita ya adik-adik. Sama seperti Tuhan Yesus yang mengasihi kita dengan sepenuh hati. Wah, iya dong Kak. Dan juga buat adik-adik, kita harus menaati dan menghormati orang tua kita di rumah adik-adik. Ya, benar Kak Septi. Nah, saat ini adik-adik kita mau masuk ke pengakuan iman rasuli. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 280 ayat 1, Aku Percaya. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik-adik, pengumuman kita hari ini adalah yang pertama, ibadah online tetap dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Juli di channel YouTube HKBP Karya Pemberian. Jangan lupa diikuti ibadahnya ya, jam 7 pagi. Nah, pengumuman yang kedua itu adalah tugas kita nih adik-adik. Tugasnya adalah mewarnai gambar. Nanti gambarnya akan dikirim sama kakak sekolah minggu di grup WhatsApp sekolah minggu ya adik-adik. Jangan sampai dilewatin, dilihat gambarnya apa. Nah, pengumuman yang ketiga adalah kakak sekolah minggu akan terus mengingatkan kepada adik-adik supaya tetap mengikuti, mentaati protokol kesehatan. Dan cuci tangan, jika keluar rumah pakai masker, dan terus makan makanan yang sehat ya adik-adik. Jangan keluar rumah kalau tidak penting. Artinya nggak usah main-main keluar dulu ya, di rumah aja dulu. Kerjain tugas, nonton TV atau ngapain lah kegiatan kita yang ada di rumah. Oke adik-adik, sekian pengumuman dari kakak. Terima kasih. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita bernyanyi, Kusiapkan hatiku Tuhan.
Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ambil sikap berdoa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dengarkanlah firman Tuhan bagi kita yang tertulis di dalam kitab atau surat kepada orang Ibrani, pasal yang ke-10 atau Ibrani 10 ayat 24 sampai ayat 25. Beginilah firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita lihat tayangan berikut ini. Dek, kok udah jam segini kamu baru bangun sih? Aku lagi gak enak badan, Kak. Badanku terasa sangat panas. Iya benar, badan kamu sangat panas, Dek. Kamu demam. Ya udah, kalau gitu sekarang kamu makan dulu ya. Habis makan, minum obat dan istirahat. Iya, Kak. Baiklah. Tiga jam kemudian. Badannya si adek masih panas aja. Malah ibu dan ayah nggak ada di rumah lagi. Lebih baik aku bawa dia periksa ke dokter. Mumpung adek lagi tidur, sekarang aku ke rumah Mimi dulu. Aku mau minta tolong sama dia. Biar antar sore dia nemenin aku antar adek ke dokter. Hai Mimi. Iya, Kak. Ayo kesini. Iya, baiklah. Kamu dari mana, Reta? Aku dari rumah, Mimi. Aku kesini mau minta tolong sama kamu. Minta tolong apa, Reta?
Gini loh Mimi, adikku kan lagi sakit. Kamu bisa nggak temani aku? Kita antar adikku ke dokter. Kenapa harus kita? Kenapa nggak orang tua kamu aja yang antarin adik kamu? Orang tuaku nggak ada di rumah Mimi. Orang tuaku lagi pergi ke luar kota. Oh gitu ya. Lalu bagaimana Mimi? Kamu bisa nggak temani aku? Aduh maaf Veta, nggak bisa temenin kamu, maaf. Soalnya aku mau pergi ke rumah Markus, dia kan anak baru, jadi aku mau bantuin dia kerjain tugas. Maaf ya. Iya deh, nggak apa-apa. Ya udah, kalau gitu aku pulang dulu ya Mimi. Maaf udah mengganggu. Ya udah, hati-hati di jalan ya. Iya. Jahat banget Mimi. Dia lebih mementingkan anak baru itu daripada menolongku. Percuma saja selama ini aku baik padanya. Di saat dia susah, aku selalu menolong dia. Dan hari ini aku sedang membutuhkan pertolongannya, malah dia banyak alasan. Lebih baik aku gak usah lagi berteman sama dia. Dek, ntar sore kita ke dokter ya. Iya kak. Dek, kamu sudah selesai ganti baju ya? Sudah kak. Ya udah Dek, kalau gitu kita berangkat sekarang ya. Iya kak. Kenapa sih mobil ini berhenti di depan rumahku? Oh, ternyata Mimi dan Markus. Ada perlu apa kalian datang ke sini? Reta, aku dan Markus kesini mau jemput kamu dan adikmu. Kebetulan Markus juga tinggal di komplek sebelah, gak jauh dari sini kok. Dan ayahnya adalah seorang dokter. Kita bawa adik kamu ke sana aja ya. Ayo cepatlah naik kereta. Iya, baiklah. Makasih ya. Reta, kita kan teman, jadi kamu gak usah bayar ayahku ya. Nanti setelah berobat, aku yang antarin kamu dan adik kamu pulang. Makasih ya. Aku merasa sangat malu karena tadi aku sudah berpikiran yang jelek-jelek tentang Mimi. Aku telah membiarkan pikiran-pikiran yang jelek itu memenuhi kepalaku. Dan selama ini aku tidak tahu kalau Markus itu baik karena aku belum bergaul dan berteman dengannya. Sekarang baru aku menyadari ternyata kebaikanku pada Mimi selama ini tidaklah tulus. Karena aku selalu ingin Mimi membalas kebaikanku. Mulai hari ini aku harus berubah. Aku harus belajar untuk menolong orang lain tanpa mengharapkan balasannya. Adik-adik, minggu kemarin kita telah
belajar bagaimana memperkatakan hal-hal baik dalam kehidupan kita. Memperkatakan hal-hal baik menjadi kebiasaan. Dan pada saat ini kita belajar tentang bagaimana mendorong dan memperhatikan agar orang-orang berlaku untuk bekerja dengan baik atau berkelakuan dengan baik. Karena berkelakuan dengan baik itu menyangkut kehendak dari dalam. Ada orang yang mau berbuat baik karena ada maunya. Tapi anak-anak Kristus, anak-anak Tuhan Yesus tidak begitu. Dia berlaku baik, dia berkelakuan baik, dia mengerjakan pekerjaan yang baik karena itu menjadi bagian dari hidupnya. Itu yang membuat dia berbeda. Karena itu adik-adik, apa yang membuat kita terdorong untuk melakukan pekerjaan baik? Yang pertama adalah melatih diri. Melatih diri gimana, Mak? Kalau minggu kemarin kita belajar berkata yang baik, baik kepada orang lain, teman yang lebih muda dari kita, adik kita contohnya, atau orang tua kita, kakak kita, abang kita, atau orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itu adalah sebuah kebiasaan yang menjadi ciri khas dari kita. Nah, untuk berlatih ini dimulai dengan landasan. Apa landasan, Amang? Kayak landasan pesawat terbang aja? Enggak, bukan landasan pesawat terbang, tetapi yang menjadi dasar. Yang menjadi dasar adalah sebuah kebiasaan baik yang kita miliki, yaitu tetap beribadah. Jadi untuk bisa melakukan pekerjaan baik harus beribadah. Kenapa harus beribadah, Amang? Karena memang hanya di dalam ibadah kita ditempa, kita dibentuk menjadi pribadi yang memiliki karakteristik atau ciri khas sebagai pengikut Kristus. Kenapa? Karena hanya di dalam ibadah, di dalam persekutuan, di dalam Tuhan ada firman-Nya. Begitu. Gimana caranya, Mang? Kita bisa beribadah sekarang lagi COVID. Ya udah, yang paling sederhana adalah tetap lakukan doa-doamu secara rutin. Itu yang pertama. Yang kedua, lakukan pekerjaanmu di dalam kewajibanmu sebagai anak di rumah. Itu dasarnya. Nggak mungkin kita bisa berbuat baik keluar kalau di rumah kita nggak baik. Nggak bisa itu. Kalau kita berbuat baik di luar dan tidak kelihatan baik di rumah, itu namanya munafik. Itu namanya pribadi yang bertopeng. Jadilah pengikut Kristus yang benar-benar menunjukkan kualitasnya bahwa kita adalah pengikut Kristus. Bukan karena supaya dibilang orang aku baik, harus kayak gini. Enggak harus kayak gitu. Tetapi pengikut Kristus menunjukkan sesuatu yang mengalir dari dirinya, bukan supaya dipandang orang. Karena itulah dorong dirimu untuk mendisiplinkan diri dalam ibadahmu, doa-doamu, dalam perkataanmu, di dalam penasehatmu. Bagaimana kamu bisa menasehati adikmu, atau bagaimana kamu bisa memperkatakan hal baik yang menunjukkan sebuah kebenaran kalau kamu tidak berada di dalam persekutuan kepada Tuhan. Nah, jadi hidupmu itu ibadah. Makanya kalau di gereja kita ada liturginya, itu mau menunjukkan bahwa hidup kita sebagai ibadah. Hidupmu ibadahmu. Sama kalau kepada Amang karena pendeta, di dalam bahasa Batak begini. Ngonunido jamitam, jala jamita mido ngonuni. Hidupmu adalah khotbahmu dan khotbahmu itu adalah hidupmu. Kira-kira seperti itu karena Amang pendeta. Nah, karena kita semua adalah anak-anak Kristus, berarti hidup kita adalah ibadah. Hidup kita adalah persekutuan bersama Tuhan. Karena itu berlaku hal-hal yang baik dan mendorong orang supaya berlaku yang baik, itu menjadi ibadahmu. Biarlah firman Tuhan menjadi kebiasaan bagi kita, bukan menjadi kebiasaan hal-hal buruk.
siapa nggak ikut ibadah, berarti aku nggak usah ada ibadah. Jangan pernah lihat orang. Karena kamu yang menentukan kemana anak-anak sekolah minggu HKBP Kaliabang Perwira hendak membangun masa depannya. Masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan. Masa depanmu ada bersama dengan Tuhan. Karena itu terus letakkan hidupmu kepada Tuhan dan pertaruhkan itu. Dan perhatikan apa yang terjadi. Hal-hal baik akan mengikutimu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan. Biarlah firman yang telah kami terima, kami hidupi, dan kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Banyak pergumulan kehidupan, banyak hal-hal yang unik yang kami perhatikan, di mana kami berjuang Tuhan menghadapi pandemi COVID-19. Biarlah kami untuk tetap setia di dalam protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah kami. Sehingga apa yang kami kerjakan sungguh-sungguh untuk kebaikan dunia ini. Secara khusus kebaikan di keluarga kami, lingkungan yang berada di sekitar kami. Berkati kami Tuhan dan jauhkan mara bahaya pandemi COVID-19 dari lingkungan kami. Kami letakkan semuanya Tuhan dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa kami. Dan segala sesuatunya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Mari persiapkan persembahan kita dengan penuh sukacita sambil kita bernyanyi Tanganku Nametnya. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
1, 2, 3. Selamat hari Minggu, Oma Pendeta. Selamat hari Minggu adik-adik. Yeay!